Sobat STWM, kembali lagi kali ini dengan aku Fania. Dan kali ini kita akan ngobrol santai tapi tetap menambah banyak wawasan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rekam medis atau manajemen informasi kesehatan. Kita akan mengupas secara tuntas. Nah, kebetulan sekarang udah datang narasumber hebat yang sudah lama bergerak di bidang manajemen informasi kesehatan, yaitu Mas Jeffrey. Halo Mas Jeffrey, apa kabar? Hai Kak Fania. Kak Fania gimana kabarnya hari ini? Kabar baik juga. Nah, sekarang ini kan kita bakal ngobrol-ngobrol tentang rekam medis nih Mas Jeffrey. Nah, karena Mas Jeffrey sebagai narasumbernya, boleh perkenalan sedikit nggak? Oke, perkenalkan nama saya Jeffrey Atur Firdaus, STMKOM. Saya adalah dosen di Prodi Manajemen Informasi Kesehatan Stikes Pantiwaluyo Malang. Nah, di MIK sendiri saya mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan komputer. Oke Mas, jadi kan di setiap rumah sakit itu hampir udah menggunakan dunia online gitu ya. Nah, di RME itu sebenarnya itu apa sih artinya Mas? Dari RME itu apa? Oke, jadi RME itu kita biasanya nyebutnya rekam medis elektronik ya. Oke. Oke, jadi kalau sebelumnya misalkan kita ke rumah sakit atau ke puskesmas itu biasanya dulu itu menggunakan catatan berupa kertas. Nah, itu biasanya disimpan dalam folder. Terus kadang itu tantangannya tulisannya itu nggak jelas. Banyak banget tantangannya. Nah, di RM ini kita itu menggunakan komputer sebagai tempat penyimpanan catatan. Oke. Oke, jadi misalkan ada resep obat, foto ronsen, terus hasil rujukan, itu disimpan semua ke dalam sebuah komputer. Nah, data itu biasanya bisa diakses oleh beberapa bagian di rumah sakit ya, atau di puskesmas itu. Nah, misalkan nih ada pasien datang di UGD, misalkan sakit apa, nah, Poli A itu bisa langsung ngecek data dirinya, terus misalkan alergi penyakitnya, dan lain-lain. Jadi langsung instan gitu hasilnya. Jadi lebih menghemat waktu gitu ya. Itu adalah pengertian dari rekam medis elektronik gitu ya Mas ya. Betul. Oke, berarti tentunya dengan adanya rekam medis elektronik ini pasti ada tantangan dong. Gak mungkin nggak ada ya kan. Nah, kira-kira nih tantangan apa aja sih yang bisa terjadi? Oke, jadi tadi rekam medis elektronik atau RME itu bisa kita analogikan seperti kita punya mobil sport. Nah, kalau kita punya mobil sport, kita pasti punya driver yang andal sama infrastruktur yang memadai. Yang mendukung gitu ya? Iya, betul. Untuk infrastruktur, pertama tantangannya, nah di RME itu kadang kan untuk implementasinya di daerah tertinggal itu, misalkan itu kadang listriknya itu nggak bisa nyala 24 jam. Iya. Terus kadang juga jaringan internetnya itu kadang bermasalah kalau di daerah pinggiran. Nah, untuk solusinya kita bisa menerapkan sistem backup atau mungkin tidak perlu jaringan internet, hanya sistem lokal aja. Oke. Yang kedua adalah drivernya, SDM-nya itu. SDM-nya ya? Iya, apalagi misalkan kita ada SDM yang dalam tanda kutip sudah berpengalaman atau sudah sepuh ya. Nah, kalau kita mengajarkan sistem baru, misalkan menggunakan komputer itu kan agak sulit. Nah, untuk solusinya pasti kita harus bisa mengajarkan sistem RME itu ke petugas rekam medis dengan sabar. Terus kita juga bisa memberitahu bahwa kalau kita menggunakan rekam medis elektronik itu pengerjaannya bisa jadi lebih cepat daripada kertas. Jadi gitu. Lebih menghemat waktu, lebih mempermudah lagi gitu ya. Oke, nah bagian yang paling menarik ini kan banyak orang yang belum sadar kalau data kesehatan itu termasuk data pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya. Nah, bisa dijelasin nggak kenapa data rekam medis itu harus dijaga kerahasiaannya? Oke, jadi data rekam medis itu bukan nama sama tanggal lahir aja. Nah, di dalam data rekam medis itu ternyata banyak ada rahasia-rahasia kita di dalamnya. Misalkan riwayat penyakit, terus data genetik. Nah, ini data pribadi ini kalau bocor tentu sangat sensitif ya. Oke. Jadi kenapa kok harus dijaga? Yang pertama itu adalah menjaga stigma. Nah, misalkan kalau data kita bocor, misalkan somehow kita melamar kerja, HRD kita tahu, misalkan punya riwayat penyakit apa gitu, terus akhirnya tiba-tiba ditolak, itu kan sangat sekali ya. Merugikan juga ya bagi pasiennya. Oke, yang kedua itu ada mungkin kita bisa kena blackmail. Apa itu blackmail? Blackmail itu pemerasan.
Oh, pemerasan. Nah, Oke. misalkan ada orang tahu data riwayat medis kita, terus tiba-tiba kita bisa diperas itu dari data kita. Kalau misalkan datanya kita bocorkan, nah, Iya, itu iya. cukup berbahaya. Serem juga ya ternyata. Oke. Oke, selain itu ada lagi nggak Kak? Hmm, Mungkin ada lagi penyalahgunaan identitas ya, atau Oh identity iya. theft. Nah, misalkan data kita bocor, terus dilakukan pencurian data, lalu digunakan untuk misalkan insurance fraud. Apa itu Nah, Kak? itu adalah penyalahgunaan data untuk frauding di asuransi. Oh, Misalkan di klaim asuransi. Iya, BPJS iya, yang iya. tidak di... Untuk asuransi kesehatan gitu Iya. ya. Oke, lanjut nih. Kalau bicara soal sistem keamanan saat ini ya, itu kan udah banyak banget nih. Kayak enkripsi, password ganda, sampai biometrik. Nah, seberapa efektif sih untuk teknologi-teknologi itu dapat menjaga kerahasiaan data? Oke, jadi teknologi-teknologi itu seperti gembok ya. Kalau kita ke rumah, kita pasti dikunci di gembok. Iya. Oke, untuk enkripsi sendiri itu fungsinya, misalkan data kita bocor, nah si hacker itu tidak bisa membaca data kita karena dienkripsi. Nah, seperti bubur, tidak bisa dibalik lagi ke menjadi nasi. Oh iya, Itu benar. Karena ada enkripsi. pepatah mengatakan nasi sudah menjadi bubur ya. Iya. Yang kedua, tadi Kak Fania menyebutkan ada password ganda ya. Nah, password ganda itu biasa kita kenal dengan multi-factor authentication. Nah, itu sama kalau kita misalkan lagi belanja online. Nah, lagi belanja online kadang itu kan minta OTP. Iya, Nah, kode OTP itu OTP. salah satu bentuk dari password ganda. Oh, oke oke. Nah, tapi ingat ya, seberapa canggih password kita, misalkan rumah kita gembok 10, tapi kalau passwordnya kita bagikan ke Nah, teman-teman atau kita sama aja tempel di bohong layar, ya. iya betul. Jadi yang pertama keamanan itu kita harus mengedukasi dari usernya dulu. Itu yang paling penting sih. Yang paling penting ya. Oke, siap. Oke, lanjut nih. Gimana nih peran dari tenaga kesehatan, khususnya pereka medis seperti Mas Jeffrey, untuk menjaga privasi di dunia atau era digital seperti ini? Oke, jadi PMIK sendiri memiliki peran yang cukup penting ya untuk menjaga privacy di dunia rekam medis. Nah, di masa yang modern ini, di PMIK tidak hanya cuma menginput data atau cuma ngecek data gitu aja, tapi mereka juga harus menjaga privasinya. Yang pertama itu PMIK itu biasanya menerapkan akses kontrol. Nah, misalkan data dari pasien di ruangan melati tidak bisa dicek oleh perawat di ruang mawar. Oke, Jadi iya, iya. hanya satu ruangan, satu perawat. Gitu. Yang bertanggung jawab ya Iya, perawatnya itu. betul. Yang kedua itu PMIK itu bisa menjaga dokumen fisik. Nah, meskipun di rumah sakit atau di puskesmas menerapkan rekam medis elektronik, kita itu masih sering mencetak datanya, di print out. Nah, Iya. itu PMIK harus bisa menjaga kerahasiaan data itu. Nah, misalkan print outnya sudah tidak digunakan lagi, bisa dimusnahkan. Oke, berarti langsung dimusnahkan ya. Iya, betul. Siap. Oke, lanjut nih ya. Nah, menurut Mas Jeffrey sendiri nih, seberapa penting edukasi privacy data bagi tenaga kesehatan muda? Nah, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Oke, dari skala 1 sampai 10 saya rasa 11 ya. Oke. Di atasnya ya. Penting banget. Nah, jadi kenapa ini penting banget? Nah, mereka itu untuk saat ini PMIK itu sudah mengenal internet ya dari lahir. Iya. Nah, jadi mereka itu biasa dikenal dengan digital natives. Jadi lahir sudah mengenal yang namanya internet. Nah, jadi kebiasaan sharing di medsos itu tinggi banget. Iya. Nah, Peluangnya lebih tinggi ya. jadi apa-apa di-upload ke medsos, ini upload ke medsos gitu. Nah, dari itu kita harus bisa menginstal mindset baru ke mereka bahwa apa yang ada di rumah sakit sama di medsos harus dipisahkan. Oke, untuk medsos sendiri untuk sharing, sedangkan yang di rumah sakit harus bisa dijaga atau privacy. Oke. Selanjutnya nih ya, terakhir nih Kak, terakhir nih. Nah, pesan Mas Jeffrey nih buat mahasiswa atau tenaga kesehatan muda biar lebih sadar untuk menjaga privasi data pasien itu apa?
Oke, pesan saya terutama buat yang muda-muda, apalagi yang nanti kalian sudah menjadi BMIK. Nah, kalian itu pegang kunci buat ke kehidupan seseorang. Kalian tahu data mereka, terus rahasia mereka apa. Nah, jadi kalian itu harus bisa membedakan antara apa yang ada di medsos sama di rumah sakit. Nah, POR di sana itu kalian cukup tinggi. Nah, kalian juga nggak boleh kepoan, misalkan ada teman kalian lagi periksa, oh sakit apa ya dia? Iya. Nah, itu harus di stop. Harus dikurangin rasa-rasa keingintahuannya ya. Terhadap urusan orang lain maksudnya. Betul, Gitu. betul. Oke, ada lagi? Sudah. Oke, ngobrol santai kita kali ini udah selesai ya. Luar biasa sekali menemukan insight-insight baru akhirnya ya. Jadi memberikan ilmu-ilmu juga sama teman-teman pendengar. Itu luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada Mas Jeffrey karena telah memberikan informasinya Sama. dan berkenan untuk ditanya-tanya. Oke, saya Fania pamit undur diri dan sampai berjumpa di ngobrol santai berikutnya.